Dikelilingi bukit-bukit hijau, hamparan pertanian yang luas, serta hutan yang lebat, Desa Antajaya memiliki potensi alam yang sangat luar biasa. Padi, kopi, umbi-umbian serta buah-buahan tumbuh subur di tanah Antajaya. Hutannya yang lestari menjadi habitat berbagai flora dan fauna. Sejauh mata memandang, Antajaya menyuguhkan panorama yang sangat indah. Kami, kelompok KKN 71 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berkesempatan melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Antajaya. 26 Juli 2024, kami meresmikan kegiatan ini di Balai Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Selamat datang di Rujak Supik di Desa Antajaya. Dokumenter ini akan menggambarkan bagaimana alam dan manusia yang hidup berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain di desa ini. Desa Antajaya memiliki luas kurang lebih 2000 hektar, yang di dalamnya terdapat sekitar 700 hektar tanah adat serta 1300 hektar lahan pertanian milik perhutani. Terdapat 7 pegunungan indah yang gagah perkasa berdiri di atas tanah Antajaya. Masyarakat Desa Antajaya di sini mayoritas untuk mata pencaharian itu sebagai petani. Ya, apakah itu pertanian di sawah dan pertanian di perkebunan. Kami memulai eksplorasi alam Antajaya dengan mendaki Gunung Kanaga. Dalam pendakian ini, kami didampingi oleh RT Ucok dan Mandor Soang yang sudah turut serta menjaga kelestarian gunung ini. Gunung Kanaga memiliki ketinggian sekitar 312 meter di atas permukaan laut. Perkebunan pisang serta durian tumbuh lebat di wilayah ini. Lelahnya mendaki tanjakan curam yang disertai bebatuan langsung terbayarkan ketika sampai di puncak Kanaga. Panorama indah Desa Antajaya terlihat dari atas batu yang menandai bahwa kami telah berdiri di puncak Kanaga. Namun ternyata, di balik keindahan Gunung Kanaga, terdapat sejarah perjuangan warga yang menolak alamnya rusak lewat penambangan di Gunung Kanaga. Di tahun 2013 ini pernah ada masuk pertambangan yang namanya PT GSR ya. GSR itu Gunung Salak Rekhanusa, dan mereka tuh rencana mau nambang salah satu Gunung Kanaga. Cuman yang mereka mau tambang itu sekitar 7 gunung ke belakang itu mau mereka habiskan. Itu sekitar 800 hektar. Cuman ya warga di Antajaya itu kompak menolak ya. Karena pegunungan di Antajaya ini sumber kehidupan bagi warga Antajaya. Dan kadang saya juga suka merasa sedih ya kalau bicara tentang Antajaya, karena itu banyak yang dikorbankan oleh warga itu bukan hanya materi ya, bahkan nyawa pun mungkin mereka pertaruhkan untuk mempertahankan gunung. Karena yang namanya melawan tambang mungkin tahu lah gimana
kita tuh melawan uang. 3 tahun lamanya perjuangan dalam menolak pertambangan dilakukan untuk Gunung Kanaga. Bergambarkan bagaimana penderitaan warga akan adanya pertambangan ini. Segala ancaman baik jiwa maupun raga juga sudah dirasakan oleh para pejuang kelestarian alam Antajaya. Sidang ke PT UN selama 6 bulan ya. 6 bulan kita sidang di PT UN, warga tuh menang. Kemudian perusahaan banding mereka menang, mereka operasi lagi. Tapi kita dari warga dibantu dengan LBH KBR, LBH Bandung, YLBH DKI Jakarta sama Walhi Jawa Barat. Kita PK alhamdulillah dikabulkan dan perusahaan tutup. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga banyak terima kasih dengan aktivis di luar Bogor ya yang membantu perjuangan warga saja sampai akhirnya gunung ini masih berdiri tegak, dan ini jadi simbol perjuangan sebenarnya buat kami. Kita ke sini untuk memperjuangkan hak kita, untuk memperjuangkan kehidupan yang layak. Selain pertanian serta perkebunan yang terkena dampak dari adanya pertambangan, air yang merupakan sumber kehidupan manusia juga terancam apabila pegunungan ini dirusak oleh tambang. Kita ngambil sampel mata air yang di bawah itu, per detik itu air berapa liter yang keluar dari mata air. Terus yang dipakai warga itu berapa? Mampu nggak perusahaan itu mengganti air yang dipakai sama warga itu per detiknya berapa liter? Itu udah kita coba. Dan mereka mampu nggak ganti perusahaan itu. Buat yang kecil aja kebutuhan air. Karena air itu sumber kehidupan. Salut lah sama warga aja yang benar-benar kompak. Karena kalau nggak ada kekompakan nggak mungkin menang kita melawan tambang. Ketika kita bikin yang namanya dalam satu perjuangan, kita kan butuh organisasi. Nah akhirnya kami itu berembuk dibikinlah organisasi yang namanya FMPL, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan. Atas dasar kecintaan mereka akan alam Antajaya, segala macam pengorbanan rela diberikan. Namun bagi mereka, itu semua sama sekali tidak sebanding dengan bertahannya keindahan alami yang juga merupakan sumber kehidupan masyarakat Antajaya. Hingga pada akhirnya, kita semua bisa menikmati keindahan serta manfaat yang diberikan Gunung Kanaga. Untuk kita pergi ke gerakin masa itu, bukan kita tuh, banyak yang bilang kan masa itu ada yang backingi katanya. Cuman warga itu untuk pergi ke Cibinong, ke Bandung itu, mereka tuh sampai jual beras, jual ayam buat bayar ongkos mobil. Mereka tuh bener-bener keluar dari hati mereka untuk nonton gunung ini. Perjuangan itu belum usai. Saat film ini masih dalam tahap produksi, sudah mulai bermunculan kabar kembalinya pertambangan ke desa ini. Kali ini, mereka mengincar Gunung Kembar. Seperti halnya Gunung Kanaga, Gunung Kembar juga menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat Antajaya. Termasuk kami, posko KKN kami menggunakan air yang bersumber dari gunung tersebut. Masih ada aja yang pengen pertambangan ini lanjut dengan buat izin-izin baru katanya. Bahkan ada, saya juga nggak tahu, katanya udah ada perusahaan yang izinnya itu udah keluar ya, izin tambang ini ya. Cuman warga ya tetap sampai kapanpun menolak tambang di Antajaya. Jadi bahkan sekarang tuh mungkin kapan ya, 3 hari yang lalu ya, saya dengar tuh dari Dusun 3 itu udah mulai mengumpulkan tanda tangan, katanya mau ada izin tambang baru. Mereka udah bikin semacam pertanyaan ya, tanda tangan dan KTP untuk menolak. Katanya sih ya, katanya
Sekarang ganti mereka tuh di belakang yang namanya dari Gunung Kembar yang mereka tambang. Nggak tahu masuknya lewat mana. Nah, untuk yang sekarang masuk ke Antajaya, saya pun tahunya itu di pertengahan jalan. Jadi memang saya tidak begitu paham ya bagaimana aturan itu sebenarnya diterapkan. Yang jelas izin yang sekarang itu dia tempuh dari atas terlebih dahulu. Desa itu belakang. Dan saya sendiri pun dari desa baru menerima informasi dan datangnya orang yang berkepentingan tersebut itu di minggu-minggu kemarin. Sebelumnya tidak ada. Semangat perjuangan sudah mulai membara kembali. Pejuang baru yang muda dan spanduk-spanduk penolakan tambang di Gunung Kembar mulai bermunculan di Desa Antajaya. Untuk menggali informasi ke masyarakat terkait suara-suara di bawah itu sudah kita lakukan, dan mayoritas di beberapa titik yang kita agendakan untuk berbicara itu dengan masyarakat ngumpul, semuanya menolak. Jadi kalau masyarakatnya menolak, nggak ada alibi lain untuk seorang pemerintah desa, gitu ya. Apalagi seorang kepala desa itu kan dipilihnya oleh masyarakat desanya. Nggak ada alasan lagi untuk saya kenapa saya harus tidak ikut dengan masyarakat. Alam merupakan anugerah Tuhan yang dapat kita manfaatkan sebaik mungkin dengan berbagai cara. Jika malah merusaknya, maka pertambangan bukanlah salah satunya. Jadi wisata alam itu sebenarnya bisa ya. Apa yang tidak ada? Kalau misalkan di daerah Sukabumi atau daerah mana gitu kan, itu ada yang namanya penginapan di tebing. Apakah Antajaya bisa? Terjelas Antajaya bisa. Tebing kita kurang apa gitu kan? Banyak gitu. Terus untuk area trekking sepeda kita punya potensinya. Perkebunan terpadu untuk kopi, kita robusta kita setiap tahun itu rata-rata 200 ton untuk penghasilan kopi robusta. Belum tadi durian dengan jenis rasa yang begitu melimpah di Antajaya. Kelestarian dan keindahan alam ini harus selalu kita jaga, sebagaimana kita mencintai diri sendiri, keluarga, dan anak-anak kita nanti. Pada Jumat 2 Agustus 2024, kami melakukan penanaman bibit, juga pendistribusian bibit pohon sirsak serta pohon durian di kawasan Desa Antajaya. Kami juga menyambangi beberapa warga untuk melakukan penanaman di wilayah mereka masing-masing. Ya, terima kasih atas bantuan penanaman pohon durian yang dilaksanakan pada hari Jumat ini. Sama teman-teman dari mahasiswa Universitas Ugm ya, sudah dilaksanakan sama-sama. Alhamdulillah. Kami sangat terkesan dan sangat berbahagia tentunya ketika kami ditempatkan di Desa Antajaya ini yang masyarakatnya guyup, masyarakatnya baik, masyarakatnya harmonis, pemerintahan desanya sangat mensupport, sangat mendukung akan kegiatan-kegiatan yang positif, dan tentunya dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dan sumber daya alam yang sangat indah. Mungkin kita tidak bisa merasakan keindahan alam di Desa Antajaya ini, keharmonisan masyarakat yang sekarang kami rasakan, kalau mungkin sebelumnya tidak ada perjuangan-perjuangan yang berat. Kami rasa hal ini perlu dilestarikan dan dijaga. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun
Terima kasih kepada seluruh pejuang lestari Antajaya. Terima kasih telah mempertahankan kelestarian Antajaya melawan para elit yang ingin mengeksploitasi Antajaya untuk kepentingan pribadi. yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku. Selanjutnya, mari kita teruskan perjuangan kelestarian alam Antajaya agar generasi di masa depan tetap bisa merasakan keindahan, manfaat, serta sumber daya alam yang sangat melimpah dari tataran Antajaya sebagaimana kita menikmatinya pada hari ini. Engkau ku Dokumenter ini belum usai sampai di sini. Pada episode berikutnya, masyarakat Antajaya akan menampilkan kepada kita semua bagaimana cara untuk memanfaatkan alam tanpa harus merusaknya lewat perkebunan serta pertanian. Kemudian akan dilanjutkan dengan bagaimana para pandai besi yang merupakan warisan leluhur desa Antajaya akan menciptakan alat-alat pertanian dan perkebunan yang akan membantu masyarakat desa Antajaya.